Nikmatnya kerja sambil ngopi dan hunting kuliner pedas jangan sampai hilang karena sakit mah. Minum Proma dengan formula hidrotalsit, magnesium hidroksida, dan simeticon cepat redakan sakit mah. Proma, ahlinya lambung. Dipersembahkan oleh melihat Mas Vicky ini sebenarnya semacam apa ya, sindiran gitu ya, satir kepada sebagian masyarakat Indonesia yang ke Inggris gitu atau ke Inggris-Inggrisan, atau sebenarnya itu terjadi tidak hanya pada masa sekarang ya, dulu Belanda misalnya ya. Kang Asep silakan. Ya. Mbak Angel tadi katakan Mas MK bahwa selalu nikahnya dengan tokoh, kemudian dengan gaya bahasa Mas Vicky kan. Nah, ketiga data bahwa di rumah itu diumpetin anak jangan sampai meniru. Suka nggak suka, Mas Vicky ini kan ngomong di media sebagai tuntunan jadi tontonan kan. Saya khawatir gitu kan, jangan-jangan ini perkawinan settingan gitu. Betul nggak perkawinan settingan? Karena nggak nampak gitu auranya sebagai suami istri gitu. Bisa kan publik bisa bertanya, jangan-jangan itu menaikkan rating gitu. Ini settingan belaka gitu. Gimana kalau ada sampai pandangan itu gitu? Iya sih, awal juga memang wajar kalau semua berpikiran bahwa itu settingan karena kita nggak ada proses pacaran dan media juga nggak ada yang menyorot kedekatan kita. Kedekatan saya berdua ini karena bawa acara di salah satu stasiun TV yang bareng, mulai deket tapi nggak ada kata pacaran. Begitu dia melamar langsung saya mengiyakan karena buat saya nggak ada pacaran, karena saya mualaf dan muslim, saya nggak mau yang pacaran-pacaran. Langsung dia bawa keluarganya ya menikah gitu. Oke, jadi tapi benar ini nggak settingan kan? Ini pernikahan yang sesungguhnya. Aneh ya kalau pernikahan dibikin settingan ya, sepertinya nggak wajar sih. Gitu. Kalau pernikahannya bukan settingan berarti memang komunikasi menjadi hal utama. Karena menurut survei perceraian, perperangan itu terjadi akibat gara-gara kesalahan dalam komunikasi. Makanya saya belum lihat ada kucing sama ular pacaran. Karena susah kan. Smew gitu. Nggak ada. Ya kan? Kalau ada saya bayar deh. Kalau perbedaan komunikasi sih buat saya enggak ada. Pada satu saat akan butuh kesamaan itu. Ya. Pernah nggak terpikirkan apabila anggaplah ini benar seperti itu, terpikirkan untuk menyamakan pola komunikasi? Karena pada akhirnya kan kita butuh teman bicara, butuh curhat. Memangnya Vicky sama Angel tidak akan dapat masalah? Ada masalah. Ketika masalah muncul kan butuh curhat. Ada nggak rencana bagaimana kita memperbaiki pola komunikasi? Kalau komunikasi saya sih udah nggak bisa diperbaiki, memang udah begini adanya. Jadi saya berusaha keras untuk bisa memahami dia. Yang penting adalah pola pikirnya nyambung dengan saya dan tingkah lakunya pada saat kita maju ke depan, kita pengen bisnis ini, kita punya planning ini nih, program ini, dia lebih bergerak cepat dan dia merealisasikan. Tapi kalau dia udah bicara, saya lebih baik ambil bantal, saya tidur. Oh, Vicky sering kalau Mas Vicky gimana? Ada nggak niat untuk memperbaiki pola komunikasinya di antara kalian berdua? Lebih baik saya dibenci menjadi diri saya sendiri daripada saya harus menjadi munafik untuk disukai orang lain. Kalau dia mencintai berarti harus menerima kekurangan dan kelebihan dari diri saya. Itu juga yang diucapkan Kurt Cobain. Diucapkan siapa? Diucapkan siapa? Kurt Cobain. Kurt Cobain, oke. Ya Mas Toto. Itu menyatakan bahwa meskipun komunikasinya kurang nyambung, tapi pola pikirnya nyambung. Nah, bagaimana bisa tahu pola pikir nyambung kalau bahasanya nggak nyambung gitu? Jadi Vicky ini sebenarnya, ini suami saya ini punya kelebihan gini, hanya ada kata pepatah gini, kalau kita terbawa arus, kita menjadi bodoh dengan tingkahnya dia. Tapi kalau kita tidak terbawa arus, hanya orang-orang pintar yang bisa memahami dia. Mungkin pertanyaan saya gini, Angel. Ya. Kenapa Angel tidak mencintai Vicky? Saya mencintai suami saya. Kamu tidak mencintai. Ketika ditanya Musdalifah, apa alasannya? Ada alasan. Di dalam cinta nggak ada alasan-alasan. Nah ini bikinisasi juga nih. Nah ini. Nah, begitu ada alasan, itu kalkulasi. Ini orang sekolahan semua, hanya saya yang bukan orang sekolahan. Makanya jangan dengerin mereka. Gitu. Jangan kalian satu guru. Pertanyaan, benar kenapa tidak mencintai? Saya mencintai ya. Ada alasan tadi. Karena orangnya baik, karena itu bukan cinta. Cinta nggak ada alasan. Tapi kan ditanya tadi alasannya kenapa mencintai. Ya makanya dia jawab, makanya dia tidak mencintai, kesimpulan saya. Karena ada alasan. Cinta nggak ada alasan. Tapi siapa ya di sini yang tanya apa saya yang jawab ya?
Sebentar Pak, saya mikir dulu Pak. Saya coba kamu jawab. Mike Tyson pernah gigit kuping Evander Holyfield pada pertandingan tinju besar. Di saat dia menggigit, dia tidak menanyakan alasan itu. Saya setuju apa yang dikatakan ahli filsafat yang hebat yang ada di sana. Cinta itu memang tidak memiliki alasan. Tapi itu bagi orang-orang yang berpandangan secara filosof. Tapi orang yang berpandangan secara logika pasti lebih bicara matematika daripada tentang hayalan dan fantasi. Itu sih maksudnya. Oke. Kalau gitu pertanyaan kedua, Andini, tadi Angel bilang kami tidak saling mengerti. Karena itu mempersempit konflik. Pertanyaan saya buat kedua, begitu banyak konflik politik sekarang antar partai maupun di dalam partai sendiri. Apa karena mereka terlalu mengerti satu sama lain sehingga makin banyak konflik? Kalau meniadakan sebuah konflik di dalam kehidupan, itu suatu hal yang sulit untuk kita pikirkan. Tapi meminimalisir dari sebuah konflik menjadi sebuah kedamaian, itu bisa kita lakukan dengan tidak berbicara diskriminasi dan berdamai satu sama lain. Tinggal tergantung hati. Tergantung hati. Seneng tuh. Dari tadi kan nanyanya ke Mbak Angel terus kan. Saya coba tanya ke Mas Vicky, tapi boleh dijawab dua-duanya lah. Saya waktu melihat pernikahan Mbak Angel dan Mas Vicky itu kan penuh dengan drama. Dari lompat helikopter, kemudian cincin hilang, dan lain-lain lah. Kemudian kata-kata itu. Setelah ini drama apa lagi yang akan disajikan untuk masyarakat Indonesia kira-kira? Di dalam hidup kita tidak pernah mampu bernegosiasi apa yang telah disuguhkan takdir Tuhan terhadap kita. Kita nggak bisa meminta dilahirkan dari rahim siapa. Kita tidak bisa mengatur jodoh kita siapa. Besok hari matahari terbit kita mau jadi siapa dan bekerja apa. Tapi minimal dari situ kita mampu bisa membedakan bahwa kita manusia ikhlas yang siap untuk menghadapi apapun. Kalau bicara tentang apa yang terjadi hari esok, saya siap aja. Cuma bukan suatu hal yang akan direncanakan. Itu rangkaian acara pernikahan atau memang drama? Kalau kita namanya sudah terlibat di stasiun TV, acara pernikahannya sudah ada rangkaian yang sudah di sakralnya. Akad nikah saya terdaftar pernikahan di KUA Sawah Besar. Yeah. Karena akad nikahnya di Masjid Istiqlal. Nah, hal seperti itu udah bagian rangkaian acara yang memang permanen gitu loh. Tapi di dalam akad itu memang ada hal-hal yang nanti dibangun dengan TV untuk lebih menarik pemirsa, kayak dari tampilan apapun, yaitu mengikuti aja gitu. Normal. Oke. Kita ngerti nih. Kezia, silakan. Ya. Halo Kak Angel, halo Kak Vicky. Mau nanya, kan sempat santer terdengar bahwa pernikahan sebelumnya itu dari Kak Angel, ibunya Kak Angel itu tidak merestui. Bagaimana caranya Kak Vicky untuk memberikan keyakinan kepada ibunya Kak Angel? Pertama memang orang tua saya tapi memang bertentangan banget ya. Tapi saya punya cara-cara jitu. Karena waktu saya jadi mualaf aja udah hampir 10 tahun lebih, itu saya nggak terlalu diterima oleh keluarga saya karena beda keyakinan. Dengan seperti itu aja saya bisa meyakinkan dengan perlahan-lahan, dengan kasih sayang saya. Misalnya dia nggak suka tapi tetap aja saya pulang, saya tidur samping mama, saya ajak bicara. Walaupun diomelin itu wajar ya, namanya kita anak gitu. Sama halnya waktu saya minta restu dari mama saya gitu. Saya pulang, saya ajak mama saya ngobrol kayak ngidul-ngidulin anak gitu kan. Ma, tapi enggak kok, dia baik kok. Contohnya dia pas kerja dia oke kok, dia gini. Tapi mama gini. Tapi saya coba menerangkan dengan cara saya sebagai anak. Akhirnya saya peluk mama saya. Kamu tahu sekarang mama saya lebih lengket sekarang dengan dia. Karena dia punya cara sendiri. Kamu tanya caranya seperti apa, Vicky. Sekarang kalau saya suka bingung. Dia kemana kok pulang syuting nggak ada. Ternyata dia pulangnya ke mama saya. Tanya seperti apa untuk menarik hatinya ibunya Kak Angel? Ikhlas sih yang pertama. Tapi kalau kita cinta sama seseorang pasti kan ada harapan yang luas. Minimal itu waktu mendekati hari pernikahan tuh masih belum dapat restu. Tapi saya udah nekat untuk menentukan hari pernikahan gitu loh. Akhirnya ya bisa menjadi Merapi View yang baik ya buat komunikasi kita berdua sampai mama saya bisa memberikan restu gitu loh untuk ya udah Vic, kalau memang dengan keyakinan kamu dan seperti apa dan bagaimana ya udah
easy going for you marry gitu. Oke, easy going. Bicara settingan tadi Kang Asep bicara settingan. Netizen ada yang curiga tentang settingan. Berarti mungkin ini ada artis atau sebagian artis yang melakukan settingan. Saya pengen tahu sebenarnya Vic, ada nggak sih artis-artis yang seperti itu? Karena kalau saya kan artis zaman dulu banget, nggak tahu yang sekarang-sekarang gitu. Zaman dulu banget dulu. Jangan-jangan Diki dulu settingan kawinnya. Sama Aceng pisah dia. Mungkin kita hidup kan mengikuti di mana kita berpijak. Jadi kalau dulu mungkin seperti zamannya Kang, semua audisi secara baik, tertib, terus orang juga ada namanya casting bener-bener ketat. Saat itu zaman saya pikir sudah tidak lagi berpihak kepada sisi seperti itu. Jadi siapa yang paling cermat untuk membuat sebuah publish pemberitaan yang mampu menarik atau mendoktrin semua pemirsa sehingga menjadi rating dan share yang baik buat kapitalis ataupun ya broadcast semua TV. Sayang, jangan terlalu serius, kamu jangan tampak pintar di depan mereka. Ini nggak pinter, ini real of the buyers. Jadi kalau menurut saya Kang, tinggal budayanya Kang. Justru kondisi keadaan yang mengajarkan kadang-kadang orang untuk bisa jadi seperti itu. Gitu. Tapi kayaknya Vicky cocok untuk nyalek jadi anggota DPR RI. Nah, jadi calon bupati. Ya, jadi kan calon bupati udah paling Bekasi, nyalon di Bekasi kan kalau nyalek nih jadi anggota DPR RI, saya suka. Paling nggak kalau dia dibully, dia nggak akan bikin undang-undang yang ngaco-ngaco, penghinaan segala macam. Paling nggak begitu, ikhlas aja namanya. Ya. Kalau Vicky jadi anggota DPR, terus dikritik bahkan dibully, gimana menurut Vicky harus bersikap seperti apa? Coba rakyat sudah membuang waktunya hanya untuk memikirkan dan membicarakan kita. Nah itu hal tertarik kan. Kita ngelihatnya jangan dari sisi arogan. Kalau segala sesuatu kita lihat dengan arogan pasti jatuhnya emosional. Tapi kalau dengan kedamaian pasti ada pertemanan yang indah antara kita. Oke, kita bahas lagi soal Vicky dan politik. Dan kita juga melakukan polling penonton tertutup yang hasilnya akan dibacakan di akhir acara. Pertanyaannya adalah melihat kontroversi dan perjalanan dari pernikahan Vicky dan Angel, apakah pernikahan mereka ini adalah sebuah settingan atau tidak begitu. Nah, kami akan melihat jawabannya dari penonton yang sudah kami tanyakan di akhir acara. Dan kita bicarakan soal tadi politik tuh sempat disinggung-singgung kan. Tetaplah bersama kami, Q&A akan segera kembali. Dipersembahkan oleh